Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dari UT Jakarta. Izin mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia atau organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus atau usus kecil, kemudian masuk ke usus besar, setelah itu rektum. Oke, besar sedikit. Oke. Mulut merupakan pintu utama dari organ pencernaan manusia atau dari sistem pencernaan manusia. Makanan atau minuman akan diproses di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Proses pencernaan yang ada di mulut ini terjadi secara mekanik dan kimiawi, di mana mekanik dihancurkan oleh gigi dan kimiawi dihancurkan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh air liur. Yang kedua, setelah melalui mulut, masuk ke gerbang kedua yaitu melalui esofagus atau kerongkongan. Setelah makanan itu dihancurkan melalui sistem pencernaan mekanik, maka makanan yang sudah hancur itu akan didorong melalui kerongkongan menuju ke usus halus, menuju ke lambung. Setelah masuk ke lambung itu berada pada rongga perut sebelah kiri, ya. Pencernaan di dalam lambung ini bertujuan untuk mengubah gumpalan makanan tadi menjadi bubur atau bubur makanan. Proses pencernaan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi juga seperti di mulut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot dinding lambung, ya. Lambung ini memiliki otot-otot. Kemudian otot tersebut meremas makanan dan mencampurnya dengan getah lambung, yaitu pencernaan kimiawi. Getah lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau asam klorida serta enzim pepsin dan enzim renin. Asam lambung yang ada di lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman, sementara pepsin merupakan enzim yang memecah protein menjadi asam amino, yaitu protein yang paling sederhana. Kemudian renin merupakan enzim yang mengendapkan protein susu atau kasein untuk memisahkan kasein dari komponen lain dalam susu seperti laktosa dan lemak, maka kasein perlu diendapkan terlebih dahulu. Pada dasarnya, enzim-enzim yang ada di dalam lambung ini berfungsi untuk memecah bentuk yang paling sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Setelah melalui proses pencernaan kimiawi dan mekanik di lambung, makanan yang sudah dihancurkan itu akan dikirim ke usus halus, ya. Saya bisa lihat, kita perbesar, itu akan masuk ke usus halus. Setelah masuk ke usus halus, ya, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Makanan akan dicerna oleh cairan empedu dan enzim-enzim dari pankreas. Nah, kita bisa lihat ada pankreas di sini. Ini pankreas, ya. Nah, makanan itu dihancurkan melalui enzim dari pankreas, ya, dan usus halus. Karbohidrat, lemak, dan protein diubah menjadi zat yang lebih sederhana lagi sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Cairan empedu dihasilkan oleh hati manusia.
Cairan empedu disimpan dalam kantong empedu dan disalurkan ke usus halus melalui saluran empedu. Di sini nih ada empedu nih. Nah, bisa lihat nih. Nah, ini kantong empedu. Kita bisa lihat ya, ada kantong empedu di situ. Kita kembali. Nah, ini kantong empedu nih. Nah, ini kantong empedu. Nah, cairan-cairan yang dihasilkan oleh hati itu disimpan di kantung empedu. Ya. Selain berfungsi untuk menghasilkan cairan, hati sendiri berfungsi untuk menyimpan cadangan energi, asam folat, zat besi dan beberapa vitamin lain. Nah, setelah melewati proses pencernaan di usus halus, makanan akan dikirim ke usus besar. Ya. Usus besar sendiri memiliki panjang 1,5 meter dan diameter usus besar itu 7,5 cm. Nah, usus besar ini bertugas untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan tidak dapat diserap oleh usus halus, maka sisa makanan tidak dapat diproses oleh usus halus akan dikirim ke usus besar, yaitu berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan tadi yang tidak dapat dicerna menjadi makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita akan dibuang melalui feses yang terkumpul di rektum. Kemudian dari rektum akan keluar melalui anus. Sisa-sisa feses tersebut akan keluar melalui anus. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.